Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Hai semuanya, selamat sahabat untuk kita semuanya. Untuk pembahasan saya kali ini mungkin cukup lebih ringan daripada biasanya, karena saya hari ini tidak akan menjelaskan tentang Advent, tapi saya akan menjelaskan tentang Kristen secara keseluruhan, teman-teman. Karena paradigma orang ternyata saat saya membuat video yang lalu, ada yang komennya positif, terima kasih banyak, ada juga yang komen negatif. Tapi yang jelas di sini saya akhirnya tahu bahwa ada orang yang menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Islam atau Tuhannya orang Yahudi atau mungkin Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Padahal saat kita berbicara soal Tuhan, Allah, Yehuwa, itu adalah satu pribadi atau satu roh atau satu zat yang sama, teman-teman. Saat kita berbicara Tuhannya orang Islam itu zat, Tuhannya orang Kristen itu roh. Kita adalah manusia biasa, teman-teman. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat yang bisa berpikir lebih jauh tentang hal itu. Tapi sebagai manusia, kita mempunyai pemahaman kita masing-masing. Di orang Kristen banyak pemahaman-pemahaman, Kristen Advent, Katolik, Protestan, atau yang lainnya. Islam juga banyak, Islam Muhammadiyah, Nadatul Ulama, atau mungkin yang lainnya banyak juga. Atau Yahudi juga ada golongan-golongannya, banyak juga. Tapi dengan pemahaman masing-masing, mereka tetap merujuk kepada satu Tuhan yang sama, yaitu Allah, Yehuwa, atau Allah dalam penyebutan bahasa Indonesianya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang Yahudi mempunyai Yehuwa, Yahweh, itu adalah Allah juga. Allah dalam orang Kristen, karena di Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan pelafalannya pun menyebutkan bahasa Indonesia, yaitu Allah. Dan juga Allah, karena di dalam Al-Quran pelafalannya adalah pelafalan Arab. Jadi tiga agama ini memiliki suatu kesatuan, di mana suatu kesatuan ini berujuk kepada satu Tuhan yang sama. Mengapa video ini saya bahas, bukan yang lainnya? Karena mungkin ini cukup membuat saya harus membuat video ini. Karena saat saya berbicara, ya Tuhan kita sama, justru orang Kristen sendiri yang tidak terima kalau Tuhannya sama dengan Tuhan orang lain. Atau mungkin ada juga di sebagian golongan yang berkata, saya tidak ingin ke gereja karena di gereja itu menyembah zat yang lain selain Tuhan yang berhak disembah. Saya justru bingung akan hal ini, teman-teman. Kenapa bingung? Karena saat kita berbicara tentang Taurat, Shema Yisrael Elohino Adonai Elohino Yehuwa Ehad, yang artinya adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu adalah Allah, Tuhan itu Esa. Saat di Alkitab Yesus berdoa bahwa mereka telah percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di Al-Quran apalagi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu Ahad, Tuhan itu satu. Jadi saat kita berbicara tentang tiga agama ini, teman-teman, saya akan mengatakan dan mempertanyakan kepada orang Kristen umum, bukan Advent, orang Kristen umum, apakah kalian mengenal Allah? Ya, pasti kalian mengenal Allah karena kalian membaca Alkitab yang sama, teman-teman. Kalian membaca Alkitab yang sama. Walaupun pemahaman dari setiap Kristen berbeda-beda, tapi kalian membaca Alkitab yang sama. Jadi kalian pasti akan mengenal Allah itu siapa. Allah itu adalah orang yang mengutus Yesus ke dunia ini. Yesus berdoa kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Benar kan, teman-teman? Kalian pasti tahu Allah itu siapa, Yesus itu siapa. Kalian pasti paham, teman-teman. Tapi kan di Kristen Yesus diagung-agungkan. Ya, betul. Yesus diagung-agungkan sama seperti Nabi Muhammad diagungkan di dalam Islam, Nabi Musa diagungkan di dalam orang Yahudi. Sama, mereka mempunyai kelebihan-kelebihan mereka masing-masing. Mana ada orang yang bisa membelah lautan tanpa seizin Allah? Mana ada orang yang bisa membangkitkan orang mati?
membuat burung dari tanah liat, dihembuskan, lalu burung itu menjadi hidup tanpa seizin Allah. Mana ada orang yang disebut rahmat bagi segala alam tanpa seizin Allah. Jadi teman-teman, kalau kita ingin mensederhanakan pembahasan ini, kita anggaplah Tuhan kita itu adalah ilmu. Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad itu adalah dosen, teman-teman, guru kalian kalau kalian belum kuliah. 3 orang ini membahas ilmu yang sama dengan penyampaian mereka yang berbeda-beda, tapi balik lagi membahas ilmu yang sama. Jadi jangan sampai orang mengatakan bahwa ya kamu mah gurunya ini berarti salah, oh kamu mah yang sana gurunya itu ya berarti salah, guru saya yang paling benar. Nggak seperti itu, teman-teman. Semua orang punya pemahamannya masing-masing. Ada yang cocok di guru A, ada yang cocok di guru B, ada yang cocok di guru C. Apakah itu salah? Tidak. Semuanya sudah diatur karena mereka mempunyai ajaran yang sama dan ilmu yang mereka sampaikan itu sama. Meskipun pribadi mereka berbeda, ajaran mereka pun pasti disampaikan dengan berbeda. Ada yang dengan tegas misalnya, ada juga yang dengan lemah lembut, ada juga yang lebih lemah lembut. Itu tergantung orang-orang cocoknya di mana. Jadi jangan saling bersinggungan satu sama lain, karena kita akan tetap merujuk kepada Tuhan yang sama. Dan jika kita mau lebih membahas lagi, Yesus itu adalah kalimatullah, firman Allah yang hidup menjadi manusia. Itu mungkin akan dibahas di next video saya. Tapi untuk kali ini saya menjelaskan bahwa 3 agama dengan 3 nabi yang berbeda ini mengajarkan kepada Tuhan yang sama, kepada Yehwa yang sama, kepada Allah yang sama. Jadi marilah kita tidak saling bersinggungan, marilah kita tidak saling berantem, tidak saling meledek. Misalkan mengucapkan Allahu Akbar, saya tidak masalah, karena tetap kepada Tuhan yang sama. Saya mengagungkan Tuhan yang sama dengan cara orang Islam. Saya mengatakan haleluya, yang artinya halal itu puji, ya itu Yehwa, Yahweh, puji Tuhan. Allahu Akbar, saya tidak masalah, karena saya tahu bahwa agama Islam, agama orang Yahudi, mereka tetap kepada satu Tuhan yang sama. Jadi saat saya mengatakan Masya Allah, Subhanallah, saya tidak akan takut mengucapkan itu karena tetap kepada satu Tuhan yang sama. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian akan lebih banyak muncul lagi di sini, tapi yang jelas di sini bahwa saya mengatakan hal ini sesuai dengan pribadi saya. Saya tidak mewakilkan Kristen Advent untuk video ini. Jadi ini adalah video untuk seluruh orang Kristen yang saya wakilkan untuk speak kepada agama-agama yang lain, supaya sudut pandang mereka bisa lebih benar dengan menganggap bahwa ya Tuhannya orang Kristen juga Allah, karena Yesus itu datang dari Allah. Ya jadi ya mereka tetap menyembah Allah. Itu yang harus di mindset. Itu tujuan dari video ini, supaya orang-orang punya mindset bahwa Yesus datang dari Allah, ya mereka juga berarti menyembah Allah. Karena di dalam gereja saya pun tetap ada nyanyian, oh Yesus juru selamat, diutus Allahku. Meskipun kita mengagungkan Yesus, tapi kita tahu sumber Yesus itu dari mana? Dari Allah, dari Yehwa. So jadi untuk teman-teman yang bertanya apakah Tuhan kita itu beda dengan Tuhan yang lain, saya benar-benar kemarin terpancing untuk komentar di video yang mana saya lupa. Dia menyebutkan Tuhannya orang Islam itu zat, Tuhannya orang Kristen itu roh, jadi berbeda. Saya ingin menyederhanakan pikiran kita. Kalau misalnya kalian pernah belajar matematika, itu ada istilah 22/7 dan 3,14. Walaupun angkanya berbeda, walaupun bilangannya berbeda, tapi mereka tetap
bertujuan kepada satu inti yang sama, satu tujuan yang sama. Jadi mungkin sesederhana itu mengartikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan tidak sesederhana itu, Dia adalah segala dari Maha, tapi yang jelas bahwa kita adalah manusia, kita tidak bisa berpikir lebih jauh tentang Tuhan. Kita hanyalah manusia yang berdosa, yang pikiran kita terbatas, dan ide, logika, dan akal kita terbatas untuk mengenal Sang Pencipta. Karena apa? Karena nantinya kita akan bertemu secara langsung jika kita mengamalkan semua ajaran yang diajarkannya melalui Taurat yang mengikuti Taurat, melalui Alkitab yang mengikuti Alkitab, melalui Al-Quran yang mengikuti Al-Quran. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dan berseru, Hosana haleluya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.